Perampok bertopeng gasak perhiasan emas dalam waktu 2 menit. Polisi New York selamatkan keluarga dan anjing dari kobaran api. Bangkok jadi kota Asia terbanyak dikunjungi wisatawan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, 2 kapal Cina bertabrakan satu sama lain saat mengejar kapal patroli Filipina di wilayah sengketa Laut Cina Selatan pada Senin 11 Agustus 2025. Lantas, apa penyebab terjadi tabrakan? Simak liputannya. Mengutip The Independent, Kamis 14 Agustus 2025, ada video menunjukkan kapal perang Angkatan Laut Beijing, Cina secara tidak sengaja menabrak kapal patroli yang lebih kecil dengan bunyi ledakan keras. Dilaporkan rekaman diambil Angkatan Laut Filipina. Kejadiannya di wilayah sengketa Laut Cina Selatan pada Senin 11 Agustus 2025. Komodor Jai Teriela mengatakan bahwa kapal Cina yang lebih kecil melakukan manuver beresiko menyebabkan kerusakan parah pada dek atas kapal perang. Karenanya, kapal tersebut tidak layak melaut. Ya, toko perhiasan di Satroni, kawanan perampok bertopeng. Pelaku menggasak perhiasan berjumlah jutaan rupiah hanya dalam waktu 2 menit. Aksi komplotan rampok membobol toko perhiasan terekam kamera pengintai CCTV dan diunggah di media sosial melihat akun Fox News posting Minggu 17 Agustus 2025 terlihat 4 kawanan perampok masuk ke dalam toko. Para pelaku melumpuhkan seorang pria, tidak diketahui apakah pria tersebut pemilik toko atau karyawan. Setelah area dikuasai, keempat pelaku beraksi. Mereka menghancurkan kaca etalase, lalu memasukkan perhiasan ke dalam tas dan kantong plastik berukuran jumbo. Sebelum meninggalkan tempat, lagi-lagi seorang perampok memecahkan kaca dan menggasak perhiasan. Dilaporkan toko tersebut bernama Menis & Sons Jewelers. Mereka beraksi dalam waktu kurang dari 2 menit. Keempat pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa sejumlah perhiasan bernilai jutaan rupiah. Sementara itu, ada penyerang bertopeng di laundry Memphis, Amerika Serikat. Hitungan detik, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ia menyerang seorang perempuan. Inilah rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan seorang penyerang bertopeng akan memukul korban. Pelaku menakut-nakuti korban seorang perempuan semakin terpojok. Hitungan detik dari arah belakang pelaku dilumpuhkan. Seorang pria lainnya berusaha merebut senjata yang dipegang pelaku. Akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan. Beberapa menit kemudian polisi datang dan menangkap pelaku di lokasi kejadian. Diketahui lokasi penyerangan di Alice Laundry di Memphis, Amerika Serikat. Pemirsa, kepolisian New York atau NYPD berusaha menyelamatkan sebuah keluarga dan anjing dari kebakaran rumah. Proses evakuasi berlangsung dramatis.
Detik-detik penyelamatan dilakukan polisi New York atau NYPD diunggah di akun Facebook NYPD dan diposting ulang Fox News pada Minggu 17 Agustus 2025. Dari video dibagikan terlihat polisi memecahkan kaca lalu meringsek masuk ke dalam rumah. Ada kobaran api, nampak polisi berusaha mengevakuasi penghuni rumah termasuk anjing milik korban. Para korban dibawa keluar rumah secara bersamaan, datang petugas pemadam kebakaran. Si jago merah berhasil dijinakkan. Dilaporkan penghuni rumah tidak mengetahui terjadi kebakaran di kediaman mereka. Ya, jangan kemana-mana, akan ada informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, mantan ibu negara Korea Selatan Kim Kon-hee ditangkap pada Selasa 12 Agustus 2025 setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait tuduhan korupsi. Istri mantan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, Kim Kon-hee ditangkap atas berbagai dugaan kejahatan seperti menerima suap dan manipulasi saham. Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaan jaksa khusus untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan mantan ibu negara Korea Selatan itu pada Selasa malam 12 Agustus 2025. Sebelumnya, Kim membantah tuduhan kepadanya. Kim bergabung dengan suaminya di penjara usai menghadapi persidangan atas upaya memberlakukan hukum darurat militer tahun lalu. Informasi selanjutnya, tim penyelamat berusaha menyelamatkan 2 korban hanyut terseret arus air sungai yang meluap di Menomonee Falls, Amerika Serikat. Berikut detik-detik evakuasi kedua korban. 2 orang menjadi korban tenggelam di sungai yang meluap di Menomonee Falls di Kabupaten Waukesha, Wisconsin, Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan evakuasi kedua korban diunggah Menomonee Falls Police Department dan diposting ulang Fox News Minggu 17 Agustus 2025. Terlihat proses penyelamatan berlangsung dramatis. Polisi berusaha mengejar korban yang hanyut terbawa arus air sungai. Rekaman selanjutnya menampilkan korban dievakuasi menggunakan perahu karet. Nampak arus air begitu deras. Korban ditarik ke atas dan berhasil diselamatkan. Dilaporkan korban dalam proses pemulihan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan melalui udara dijatuhkan dari pesawat menggunakan parasut berujung kekacauan di Gaza. Akibatnya bangunan runtuh. Bantuan kemanusiaan melalui udara dijatuhkan dari pesawat menggunakan parasut. Seharusnya menjadi menyenangkan bagi warga membutuhkan. Namun, bantuan diharapkan menyenangkan justru menimbulkan kekacauan. Menjadi bencana ketika orang-orang memanjat bangunan tinggi untuk mendapatkan bantuan. Struktur bangunan runtuh akibat beban berat dari begitu banyak orang, dikutip dari Thauknext Phone. Tragedi ini menjadi pengingat dan bisa dicegah bila Israel tidak memblokade bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. قد نزل بإخواننا من الجهد واللأواء والمشقة والجراح ما لا يعلمه إلا
Beralih ke kabar lain, baru-baru ini Bangkok dinobatkan sebagai kota di Asia terbanyak yang dikunjungi wisatawan. Penghargaan ini diberikan berdasarkan data salah satu platform perjalanan digital. Bangkok, Thailand dinobatkan sebagai kota di Asia paling banyak dikunjungi wisatawan. Berdasarkan data salah satu platform perjalanan digital, 4 destinasi utama masuk daftar kota teratas di Bangkok dan direkomendasikan dikunjungi berulang kali adalah Phuket, Pattaya, Chiang Mai, dan Hat Yai. Saksikan menyebut popularitas Bangkok berasal dari atmosfer perkotaan yang hidup, kuliner khas, landmark budaya, transportasi yang nyaman, serta lingkungan yang hangat bagi para wisatawan. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Bisnis ini menikmati popularitas dalam ceruk pasar para foodies yang sedang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh, ini kok orang-orang pada ngantri? Saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abe and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoyed coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Tuasikal, Aryadna Budianto, dan Supriyono, VOA.
Ya pemirsa, sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia tumbuh besar di kamp pengungsi di Kenya dan mendapatkan pelatihan keterampilan digital dengan dukungan PBB. Bekal keterampilan digital yang diberikan ini bisa membantu para pengungsi muda mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Di kamp pengungsian di Dahahali di Timur Laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garani zero basic ayaan u bilownaa kuwa zero markaa u bilownay ee bartaan waxaa sii barna skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancing sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programmahaas ma barnaan si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka. Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah. Saat daraaddeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada ragsiska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jiro si oo ka tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogaan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ee loo hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo ragsiska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay ahaan haddaan iska hadla hadda anigu basic waan bartay waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay sida freelancing oo kale software waxyaalo badan accounting waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha naasto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iskaga xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax databaan wallahi aan isticmaalnaa waxaan rajaynaynaa inay meel ka weyn ay noqoto oo asaan ka sii beedno iyo kombiyuutarahan inaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa lasii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii weynayn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. You